Nunggu lahiran anak, hubungan gelap di rumah sakit, ketemu Al-Quran, residivis ini syahadat sendirian. Hidayah Allah itu bisa datang kepada siapa saja, tak terkecuali dengan orang yang hidup dalam kubangan dosa. Seperti kisah mantan residivis ini, keseharian residivis itu selain narkoba juga dekat dengan minuman keras dan seks bebas. Namun ternyata Allah memberi hidayah jalan terang menujunya, tepatnya saat pria ini mengantar pacarnya untuk lahiran anak hasil hubungan gelapnya. Adalah Lauren Vaughn, si mantan residivis yang kini bernama Abdullah ibn Lauren. Lahir dari keluarga yang kurang mampu. Seperti keluarga di Amerika yang tak lepas dari masalah keluarga, alkohol dan lain-lain, ia pernah menjadi koki pada saat masih mudanya. Dia juga dulu mempunyai pacar yang telah mempunyai 2 anak dan dia ikut membesarkan mereka dari bayi hingga sekarang sudah berusia 19 tahun. Lauren Vaughn juga mengalami hidup di jalanan di mana dia mengkonsumsi narkoba, minum minuman, merokok, dan lain-lain. Kemudian ketika dia berpikir bahwa dirinya bukan termasuk orang yang baik, dia mulai mencari Tuhan. Abdullah ibn Lauren Vaughn mengakui bahwa saat itu ia ingin sekali menjadi orang baik dan ingin berdoa, tapi dia tidak tahu siapa Tuhan yang harus ia sembah. Dan seluruh hidupku mencari tahu, saya hampir menyerah dan berpikir saya takkan bisa jadi orang baik. Lalu saya ingin berdoa, ingin sekali berdoa tapi tidak tahu harus berdoa kepada siapa. Ungkap Lauren, dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan yang dia sendiri tidak tahu Tuhan yang mana, dia memohon petunjuk dan bimbingan menjalani kehidupannya sampailah pada akhirnya Lauren bertemu dengan Al-Quran. Saat itu Lauren bertekad kepada dirinya bahwa dia akan berdoa kepada siapapun yang mengendalikan segalanya, menciptakan segalanya dan mengatur segalanya. Lauren Vaughn mengakui bahwa dirinya bertemu dengan Al-Quran saat ia berada di rumah sakit ketika anaknya lahir. Saat itu ia tidak diberi masuk ke ruangan oleh petugas keamanan, sehingga ia menyusuri koridor dan bertemu dengan wanita penjual buku. Lauren Vaughn tertarik untuk membeli buku, ia menyukai buku tentang sejarah, teologi, dan buku-buku yang bisa ia pelajari isinya. Dan di saat itulah ia melihat Al-Quran dan membelinya. Pasca membeli Al-Quran, Lauren Vaughn tidak langsung membacanya, tapi ia mulai membaca Al-Quran tersebut di keesokan harinya. Setelah mulai membaca Al-Quran itu, Lauren Vaughn mengakui bahwa ia sama sekali tidak bisa berhenti untuk membacanya. Lauren Vaughn terus membacanya bahkan saat istirahat di tempat kerja, makan siang, saat di rumah, sebelum tidur, bangun tidur, ketika waktu senggang ia terus membacanya. Setelah berulang-ulang kali membaca Al-Quran, Lauren mulai melihat, mendengar dan memahami tentang siapa Allah namun belum mau mengikutinya. Tapi dia sudah mulai takut kepada Allah dan takut api neraka. Ketakutan Lauren Vaughn tersebut akhirnya yang memutuskan Lauren untuk bersyahadat sendiri dengan Allah sebagai saksinya. Lauren Vaughn mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain ia mengikuti Islam. Akan tetapi dirinya belum mengetahui sepenuhnya apa itu Muslim dan bagaimana menjadi seorang Muslim. Lauren hanya mempelajari tentang Al-Quran dan membaca beberapa hadis. Hasil yang Lauren peroleh dari rajinnya ia membaca Al-Quran adalah ia tahu bahwa seorang Muslim itu sholat 5 waktu sehari semalam dan itu menjawab pertanyaannya selama ini untuk menjadi Muslim. Setelah mengetahui langkah-langkah menjadi Muslim, Lauren pun memulainya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ia mengucapkannya sendiri atas nama Allah. Setelah bisa mengucapkan syahadat, Lauren pun berniat untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ia melihat buku tuntunan sholat sebagai panduannya dalam melaksanakannya. Lauren Vaughn pun mengakui bahwa saat itu dirinya belum pernah bertemu dengan seorang Muslim sebelumnya. Kemudian ia pergi ke Masjid Bellingham dan disitulah Lauren bertemu dengan Muslim lainnya. Lauren pun bersyahadat kembali untuk yang kedua kalinya, tetapi kali ini di masjid dan disaksikan oleh orang Muslim lainnya. Dari sinilah Lauren merasa bertemu dengan keluarga baru. Setelah menjadi Muslim, istri dan anak-anak Lauren pun meninggalkannya dan ia tinggal di rumah ayahnya. Lauren berhasil membuat ayahnya menjadi seorang mualaf seperti dirinya. Tak lama kemudian, ayah Lauren meninggal dunia karena sakit. Tetapi Lauren tidak bersedih berkepanjangan karena ia percaya bahwa Allah mengambil ayahnya di waktu yang tepat setelah ia menjadi Muslim. Setelah menjadi Muslim, Lauren mendapatkan anugerah di hidupnya seperti anak-anaknya yang juga menjadi mualaf dan lain-lain.
Ia merasa bahwa Allah begitu menyayangi dirinya sehingga ia selalu dilimpahkan berkah dalam hidupnya.